Oke, kali ini saya akan bagikan lagi untuk Summit Kit yang update terbaru untuk yang versi 4, tapi ini yang sudah diupdate. Untuk tampilannya seperti ini, UI-nya semua sudah diupdate ke lebih ini ya, lebih rapi lagi dibanding yang sebelumnya. Kita tes saja supaya kita lihat apa yang berubah. Oke, overheadnya masih sama. Terus saya update sedikit untuk leaderboardnya. Cuman perubahan warna saja. Kemudian coba kita ini. Nah, notifikasi untuk summit dan checkpointnya juga sudah berubah. Tuh ya. Kemudian ketika kita respawn, nah dia bakalan balik di summit. Misal kayak kita sentuh di entah itu di summit yang ini atau yang summit yang rewardnya lebih besar yang ini atau yang biasa disebut dengan summit heart itu. Nanti dia bakalan kembali ke part summit yang terakhir disentuh. Kemudian di checkpoint juga di leader state dia masih checkpoint 4 atau checkpoint terakhir. Nah, begitu kita eh, menyentuh part teleport, nah dia kembali ke spawn location. Kemudian checkpointnya berubah jadi 0 supaya bisa memulai kembali dari checkpoint awal. Nah, ini dia tidak bisa ini ya, tidak bisa skip checkpoint. Nanti sebentar dikasih tahu caranya untuk mengatur supaya bisa men-skip checkpoint kalau mau di skip checkpoint ya. Jadi ini ada delay kalau untuk ini menyentuh part teleportnya. Kalau kita lagi di base camp terus injak ini, nah dia balik di spawn location. Kemudian perubahannya dari UI-nya itu ini leader state-nya seperti ini sama saja sih dengan sebelumnya. Cuman sidebar-nya saya ubah seperti ini ya di sebelah kanan. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup. Terus apa lagi nih? Admin masih sama. Ini sudah berfungsi semua ya. Announcementnya. Ini notifikasinya saya tidak ini ya. Volumenya saya kecilkan. Kemudian apa ini? Summitnya 1183. Untuk menambahkan diklik dulu. Nah, di sini kalau sudah ada target namanya, di sini tinggal kita masukkan misal 100. Itu summitnya 1183 summit. Nah, itu bertambah. Ada notifikasinya juga. 1283. Add donate juga bisa. Ini titlenya sampai berapa ini? Sampai 10 ya. Preset warna, fontnya. Tidak banyak tapi bisa lah itu dipakai. Kemudian pengaturannya juga masih sama seperti sebelumnya. Di sini tidak bisa ya karena saya pakai mode ini komputer deh.
Jadi tidak bisa muncul karena khusus di mobile kalau untuk edit tombol jamnya. Ini juga sama seperti sebelumnya. Shopnya juga. Ini free cam sama. Kemudian donate-nya juga sama. Leader state-nya ini juga berfungsi. Emot masih sama. Nah, ini mode temannya. Jadi sesuai dengan koneksinya kita. Ini ada juga mode server. Jadi ya siapapun yang ada di dalam server yang satu server dengan kita ya muncul semua di sini listnya. Add UI. Terus si vlognya ini bisa di drag kemana saja dia. Nah, terus si vlognya dia tidak akan bergeser seperti kayak kita tekan shift di keyboard yang PC. Dia bergeser kan karena kursornya itu akan berpindah ke tengah dan kursornya itu tidak bisa kita gerakkan eh, lebih fleksibel seperti sebelumnya kan, seperti yang ini. Nah, ini bisa kita tekan. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan tetap di tengah. Jadi player akan sedikit bergeser ke kiri. Nah, kalau untuk si vlog yang ini, dia tidak akan bergeser. Nah, terus kursor juga untuk yang PC tetap berfungsi. Ini kalau yang tidak mau saja menggunakan si vlog dari tombol shift. Kemudian apa lagi? Speedrun-nya juga berfungsi. Ini tidak muncul karena saya hide-nya. Saya sembunyikan untuk staff. Jadi yang staff role itu dia tidak akan muncul di sini di leaderboardnya. Yang global summit, server, sama best time. Jadi tidak akan muncul ya. Untuk overheadnya masih sama seperti sebelumnya. Dia pakai icon masih sama seperti sebelumnya. Terus ada dashboard juga. Lagi ya, cuman itu saja sih. Cuman lebih dirapikan saja. Kalau yang sebelumnya kemarin overheadnya masih ada yang tidak muncul kan. Nah, ini sudah diperbaiki. Mudah-mudahan dia muncul lagi karena saya belum tes di map publish. Nanti kalau ada yang bug atau apa, tinggal dibilang saja. Nanti tinggal join saja di grup WhatsApp atau di Discord. Tinggal kasih tahu di situ. Oke, kita masuk ke cara settingnya. Untuk di checkpoint masih sama, tinggal di duplicate saja yang ini. Di duplicate, terus diganti namanya ini di ujungnya, nomornya, nomor checkpointnya, sesuai urutannya. Berapapun kalian tambah itu tinggal duplicate saja di situ. Kemudian di leaderboard ini tidak perlu ada yang diubah-ubah, itu masih sama. Nah, di sini tinggal di duplicate saja ya, sesuai kebutuhan. Karena sistemnya sama. Mau diinjak part yang manapun, dia tetap sama. Kembali ke checkpoint terakhir atau kembali ke summit. Ini untuk ke
Kalau misal kalian pakai satu summit, ini tinggal disembunyikan saja. Jangan dihapus ya. Kalau dihapus, scriptnya akan error itu. Karena dia mencari juga yang part summit ini. Jadi tinggal disembunyikan saja, entah taruh di mana, yang penting tidak terlihat dan tidak bisa disentuh oleh player. Kemudian untuk di sini tidak ada checkpoint config di dalam isok modul. Nah, ini ya untuk pengaturan supaya bisa skip checkpoint. Allow skip checkpoint. Jadi kalau kalian false berarti dia bisa ini bisa skip checkpoint. Kalau kalian false, kalian true, kalau diubah ke true di sini berarti bisa skip checkpoint. Kalau di false berarti tidak bisa di skip checkpoint. Nah, ini untuk rewardnya. Rewardnya yang ini, yang summit isi sama yang hard, tinggal kalian atur saja. Soundnya ini bisa kalian ganti sesukanya kalian. Durasinya saya kira cukup itu. Nah, ini untuk high roll ya. Ini sudah sesuai dengan overheadnya. Jadi tidak perlu diotak-atik yang itu. Kemudian ini untuk overhead config. VIP Game Pass ID ganti di sini. Untuk colornya juga karena saya pakai gradient, jadi tinggal kalian atur saja mau warna apa untuk gradasinya. Karena di sini saya pakai 3 warna. Developer sampai yang default atau yang player biasa. Nah, di sini masukkan user ID-nya. Ini untuk icon-iconnya kalian tambahkan di sini country atau icon negaranya. Ini untuk title summit kalian ganti saja, mau ditambah tinggal copy yang ini sama ini ya. Tinggal di copy yang ini terus di paste di bawahnya lagi. Kemudian apa lagi nih? Ini overhead, ini title sama donate. Ya, itu saja. Kemudian di server ini admin sistem adakah di sini? Tidak ada ya. Oh iya. Tidak ada. Ini juga tidak ada. Nah, di sini. Ini chat text-nya tidak ada juga. Nah, di sini di donation leaderboard system ini untuk refreshnya jangan diubah ya. Saranku mending 30 detik 30 detik. 60 detik ya. Jadi 1 menit. Jadi leaderboardnya itu akan update setiap 60 detik atau 1 menit biar lebih ini tidak mudah crash itu data store-nya, biar lebih aman. Untuk dance animnya bisa kalian ganti, sound notifikasinya juga untuk donate bisa, ini bisa ditambah juga. Name-nya terserah kalian ya, mau tulis apa di sini, tinggal ditambahkan saja. Copy yang ini terus paste di bawahnya. Terus di Game Pass Shop ini ada juga diganti, ini untuk VIP sama kayak di operate config tadi. Ini tool 1, tool 2. Ini tidak usah di ini ya, tidak usah diubah yang ini. Yang ini tidak usah diubah.
karena sesuai dengan struktur ini di starter GUI. Tinggal ganti ID-nya saja, ID Game Pass ini. Kemudian apa lagi? Ya, cuman itu saja yang diganti kalau di sini. Overhead server tidak ada. Ini tidak ada juga. Ini countnya, ya, ini tidak ada. Ini script utama ini. Kemudian, nah ini, kalau misal ada dua tools yang kalian jual, eh, tambahkan tools 1 dan tools 2 ya. Kalau misal lebih berarti tools 3, jangan tulis nama toolsnya. Ini VIP, semua tools-tools yang akan diberikan ke player yang membeli VIP ya taruh di dalam sini ya. Jangan di tempat lain. Kemudian ini bisa kalian pakai biar dia untuk di UI struknya itu yang ada UI gradient ini, dia center. Nah, ini. Nah, yang ini kan. Nah, UI struknya di dalam ada UI gradient. Yang ini dia akan bergerak memutar mengelilingi UI struk. Jadi kalau kalian mau pakai script yang ini tidak apa-apa. Dia hapus juga tidak apa-apa. Tidak akan berpengaruh itu. Tidak akan membuat error dia. Kemudian di mana ini? Admin client tidak ada. Di center ada apa itu? Oh iya, banyak ini. Nah, yang ini untuk shop VIP Game Pass. Kalian ganti juga di sini ya. Sama kayak tadi di script servernya. Ini untuk lagu, untuk musik, kalian tambahkan di sini. Saya sebenarnya kemarin mau buat ini, mau pisahkan ini konfigurasi yang ini. Dibuat ke satu script juga di modul biar lebih enak, biar lebih gampang. Tapi saya lupa. Tapi sudah jadi, baru saya ingat ternyata ini yang belum saya ubah. Tapi tidak apa-apa. Saya tinggal kasih tahu saja ini. ID-nya masukkan di sini, untuk covernya, gambarnya itu terserah. Kalian masukkan di sini dia ID-nya. Yang ini di bagian akhir ya. Ya itu saja kalau di sini. Terus di custom shift tidak ada. Custom top bar dia ada donate kayaknya. Nah ini. Ini ya. Kalian juga harus ganti ID-nya. Ini harus dicek semua scriptnya. Jangan tidak dicek. Karena kebiasaan itu ada yang bertanya, cara ganti ID-nya di mana bang? Di script mana? Kok tidak lihat videonya kah? Padahal sudah ditunjukkan. Di sini diganti. Kalaupun tidak ditunjukkan ya paling saya bilang dicek semua script. Ya harus inilah, harus rajin-rajin lah dicek. Jangan ini, jangan terlalu biasakan cari sistem yang langsung jadi. Tidak ada sistem yang langsung jalan tanpa perlu disetting. Jadi harus disetting dulu. Biar kau tahu cara settingnya, cara maintenance-nya itu seperti apa. Bukan yang langsung timpa-timpa saja langsung play, langsung jadi. Tidak ada yang kayak begitu. Istilahnya juga kalau developer tidak ada yang mau tahu langsung jadi kecuali makelar itu yang cuma ambil sistem orang terus jual. Banyak yang kayak begitu sekarang. Notifikasi tidak perlu diubah, profile juga sama. Sidebar itu ada apa? Ini ya.
tidak ada di sini. Iya. Karena dia pakai mode server sama mode teman ya, connection. Kemudian di starter player tidak ada. Di sini cuman berapa script ini. Chat text-nya juga tidak ada. Ini juga tidak ada. Ini kalau mau ubah warna juga diubah saja ini di sini. Size-nya juga bisa diubah. Overhead client, speedrun tidak ada. Ini cuman UI-nya itu dari script. Ini ya. Untuk keseluruhan tidak ada ya. Cuman itu saja tadi yang perlu diperhatikan. Terus kalau mau besarkan yang ini, ya besarkan manual saja ini. Sesuai kebutuhan. Ya, ini saja. Karena ini sudah clean, sudah bersih, harusnya sudah enak dipakai. Kalaupun masih ada bug, tinggal bilang saja. Kalau masih sempat saya perbaiki, saya perbaiki. Paling saya kirim script yang perbaikannya saja. Sudah berapa menit ini? Wah, 21 menit. Ah, hujan lagi. Apa ya ini? Iya, kalau mau perhatikan juga untuk yang di bagian UI ini, di setting-settingannya seperti apa, ini jangan dirubah ya. Paling desainnya saja, tapi sisanya itu jangan diubah. Karena strukturnya itu dia akan dibaca dari script biar bisa berjalan. Bagaimana caranya dia bisa berjalan itu ya dari script semua. Kalau struktur di sini diubah namanya atau ada yang dihapus, ya pasti ada yang tidak jalan, ada yang error itu. Jadi jangan diubah-ubah. Kalau memang masih merasa masih belum paham, belum terlalu paham, masih baru, ini sebenarnya sudah tinggal pakai saja, tinggal di setting-setting saja lagi nih. Yang saya kasih tahu tadi, tinggal diubah saja di situ. Oke, mungkin itu saja videonya. Jadi nanti kalau misal ada bug, itu tinggal bilang saja di WhatsApp, di grup WhatsApp. Itu nomor saya ada di situ kok itu. Kemudian bisa juga di Discord. Dan ingat ya, jangan dijual, jangan dipakai untuk ini, jangan dipakai untuk di remake terus dijual, diakuisisi sebagai sistemnya sendiri. Wah, jangan. Kalau masih ada yang kayak begitu ya, susah juga ini orang-orang Indo. Cari duit bukan berdasarkan kemampuannya, tapi memanfaatkan kemampuan orang lain ya itu susah. Kebiasaan itu, kebiasaan apa? Kebiasaan nyolong itu, kebiasaan maling. Ya begitu. Susah untuk dihilangkan karena ketagihan dengan duit memang enak, tapi caranya untuk dapat duit ya susah. Tidak hanya pakai otak, tapi kemampuan juga. Kalau kemampuanmu tidak ada, kau hanya modal otak saja. Orang gila juga punya otak. Oke, mungkin itu saja. Nanti saya akan bagikan di Discord sama di saluran WhatsApp juga.
Tapi kalau untuk yang versi Aset ID itu belum bisa kayaknya, karena harus ditinjau lagi dari pihak Robloxnya. Akan kena take down itu. Jadi nanti kalau sudah jadi Aset ID-nya, saya akan bagi, karena untuk sementara saya akan bagi ke yang versi filenya saja. Oke, terima kasih.